Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu sehat dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, kali ini tuh kita akan membahas dua materi. Materi pertama itu aku akan menjawab pesan-pesan yang telah teman-teman kirimkan lewat email aku. Jadi sebelumnya tuh mohon maaf banget nih kepada teman-teman yang belum sempat emailnya aku balas. Aku tuh insya Allah bakal balas semuanya nih teman-teman, tapi dengan video-video berikutnya ya teman-teman ya. Oke, materi kedua itu aku akan bahas tentang simbol-simbol alat ukur. Mungkin kita mulai aja kali ya, daripada berlama-lama gitu. Oke, pertanyaan pertama itu ada dari Naila Salsabila. Kak, kalau ingin mengukur seberapa deras arus listrik yang mengalir di rangkaian, pakai alat apa ya? Oke, terima kasih Naila Salsabila sudah bertanya gitu. Aku jawab ya. Kita tuh memakai alat ukur ampere meter. Alat ini tuh khusus dipakai untuk mengetahui seberapa besar arus yang lewat di kabel itu rangkaian. Satuan ampere bisa disingkat sebagai huruf A seperti ini. Nah, cara pakai yang benar tuh ada lagi teman-teman, kayak ampere meter tuh dipasang secara seri. Artinya, jalur kabel diputus dulu, lalu kedua ujung alat ini tuh disambungkan ke bagian yang terputus itu. Kalau dipasang menyilang atau paralel, alat tersebut tuh bisa rusak seketika, teman-teman. Jadi, jangan coba-coba ya. Biasanya tuh dipakai untuk ngecek apakah arus masih aman atau sudah melebihi batas komponen yang dipakai gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Mahar. Kalau yang mau diukur itu tegangan atau tekanan listriknya, pakai alat yang mana ya kak? Kita tuh menggunakan alat voltmeter karena alat ini tuh menunjukkan seberapa besar tenaga dorong sumber listrik untuk mengaliri arus. Satuannya itu adalah volt, disingkat hurufnya itu V. Nah, cara pasangnya tuh beda dari ampere meter. Kalau ampere meter kan tadi secara seri nih. Kalau ini tuh sekarang secara paralel. Cukup tempelkan kedua kabel pengukuran kedua ujung sumber atau komponen yang ingin dicek. Misalnya nih, mau tahu sisa daya baterai atau cek tegangan listrik dari PLN ke rumah. Semuanya tuh bisa pakai alat ini. Kayak pakai alat voltmeter ini gitu. Pertanyaan selanjutnya itu ada dari siapa nih? Bentar ya. Ada dari Emilia. Kalau mau cek hambatan kabel atau memastikan kabelnya putus atau masih nyambung itu, alat apa yang cocoknya? Oh, ini tuh jawabannya tuh ohmmeter, teman-teman. Jadi alat ini tuh dirancang khusus mengukur hambatan pada kabel, komponen, atau rangkaian satuannya tuh ohm. Ada aturan penting yang wajib diingat dari ohmmeter ini teman-teman, kayak ohmmeter itu hanya boleh dipakai saat rangkaiannya tuh mati total atau tidak terhubung ke sumber listrik sama sekali. Kalau dipakai pas masih ada arusnya itu hasilnya nggak akurat dan alatnya tuh bisa rusak parah. Nah, pertanyaan selanjutnya itu dari Novi. Ada nggak alat yang bisa mengukur arus, tegangan, dan hambatan sekaligus, jadi nggak perlu bawa banyak alat? Tentunya ada dong teman-teman, yaitu namanya multimeter. Namanya aja ini udah multi ya, multi gitu. Sering disebut juga tuh avometer gitu. Nama itu disingkat dari ampere meter, voltmeter, dan ohmmeter. Jadi satu alat ini sudah bisa melakukan 3 jenis pengukuran. Ada 2 jenis juga nih pengukuran dari ini teman-teman. Ada yang analog, ada juga yang digital gitu. Kalau yang analog tuh kan pakai jarum penunjuk gitu kan, yang kayak hampir kayak jam lah teman-teman jarumnya gitu. Nah, cocok buat melihat perubahan nilai secara perlahan. Kalau yang digital tuh hasilnya tuh langsung muncul di layar gitu. Lebih gampang dibaca tapi lebih teliti juga gitu. Alat ini tuh wajib dimiliki siapa saja yang belajar atau bekerja di bidang listrik, dan juga kayaknya kalau mahasiswa tuh udah disediain kampus ya. Jadi kayak mungkin minjam aja lah di lab kampus gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu ada dari Yalis. Oke, kalau ingin tahu seberapa besar daya listrik yang dipakai alat atau instalasi pakai apa?
Itu tugasnya wattmeter. Wattmeter ya teman-teman, ingat nih wattmeter. Fungsinya itu mengukur besarnya daya yang digunakan, satuannya itu watt. Jadi kayak ini satuannya tuh kayak gini nih. Watt gitu. Nah, dengan alat ini tuh kita bisa tahu berapa banyak energi yang dipakai saat alat menyala. Ini berguna juga untuk menghitung pemakaian, tahu seberapa hemat peralatan, dan perkiraan berapa biaya listrik yang harus dibayarkan. Begitu teman-teman. Jadi, pertanyaan selanjutnya ada dari Cantika. Oke, terima kasih Cantika. Ada nggak alat buat lihat seberapa efisien pemakaian listrik? Tentunya ada dong, pasti ada kan teman-teman. Nah, namanya itu adalah cosmeter atau juga disebut alat ukur faktor daya. Gunanya itu untuk melihat seberapa baik dan hemat listrik yang, maaf teman-teman. Gunanya itu untuk melihat seberapa baik dan hemat energi listrik yang dipakai. Semakin angkanya mendekati angka satuan berarti makin efisien dan sedikit yang terbuang. Kalau angkanya rendah berarti ada energi yang terbuang percuma. Biasanya alat ini tuh banyak dipakai di gedung-gedung besar atau pabrik, teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Haikal. Izin bertanya bang, kakak ini kalau ingin lihat bentuk aliran listriknya bukan cuma tahu angkanya saja pakai apa. Kalau ingin lihat bentuk aliran listriknya bukan cuma tahu angkanya saja pakai apa. Oke, oh iya ya. Oke, jawabannya itu adalah memakai osiloskop ya teman-teman. Kayak ini tuh alat tuh lebih canggih dari alat-alat ukur yang sebelumnya itu. Kalau alat lain kan cuma bisa ngasih angka. Osiloskop ini tuh bisa menampilkan bentuk gelombang aliran listrik di layar. Nah, dari bentuk gelombang itu, kita bisa tahu besar tegangan, kecepatan alirannya, dan apakah listriknya itu lancar atau ada gangguan. Nah, alat ini tuh banyak dipakai di laboratorium atau tempat servis elektronik untuk mencari kerusakan yang nggak terlihat oleh mata kita. Nah, jadi begitu teman-teman pertanyaan yang udah ditanyakan kepada aku udah ngebalas juga. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah bertanya gitu. Itu sangat keren banget teman-teman, berani bertanya. Dan pokoknya terima kasih banyak deh kepada teman-teman yang udah bertanya. Nah, untuk selanjutnya itu kita ada materi 2 ya, simbol-simbol pada alat ukur listrik. Kita akan bahas di apa selanjutnya. Halo teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi 2. Nah, kenapa aku ambil materi 2 ini tuh simbol-simbol alat ukur? Kemarin tuh ada yang DM aku teman-teman. Jadi mereka DM aku, email aku, dibilang, "Kak, bahas dong simbol-simbol alat ukur, apa aja simbol-simbol alat ukur," gitu. Nah, sekarang tuh teman-teman, simbol-simbol alat ukur tuh nggak cuma 1, 2, atau 3 teman-teman, tapi banyak sekali simbol alat ukur. Nah, sekarang itu yang kita bahas itu simbol yang sering ada di badan alat ukur. Setiap tanda punya arti supaya kita tahu fungsi dan batas kemampuan alatnya. Nah, mari kita lanjut bahas teman-teman. Nah, yang pertama itu ada tanda satuan ukuran seperti ini. Nah, ada huruf A, artinya ampere, satuan untuk arus listrik. Nah, ini tuh tadi yang kayak alat ukur ampere meter tadi, teman-teman. Ada yang selanjutnya itu V. Artinya itu volt, satuan untuk tegangan, teman-teman. Ini tuh buat ngukur tegangan ya, teman-teman, yang kayak di voltmeter tadi. Lanjut, ohm. Ada lambang ohm, yaitu satuan untuk hambatan, teman-teman. Lanjut ada W. Watt, teman-teman, satuan untuk daya listrik. Nah, kemudian tanda yang menunjukkan jenis arus yang bisa diukur tuh juga ada, teman-teman. Kayak misalnya tuh seperti ini tuh.
Nah, ada yang garis lurus, artinya itu searah atau bisa disebut DC, teman-teman. Nah, terus ada juga garis yang kayak bergelombang gitu, teman-teman. Yang bergelombang itu tuh harus bolak-balik atau yang disebut AC. Jadi kayak yang lurus tadi itu, teman-teman DC, yang bergelombang AC ya, teman-teman. Nah, kalau kedua tandanya itu bersamaan, teman-teman, berarti alat itu tuh bisa mengukur dua jenis sekaligus. Bisa AC, bisa DC, teman-teman. Nah, habis itu juga kita masuk ke tanda-tanda yang ada di multimeter kali ya. Alat yang kayak nggak cuma satu nih, bisa ngukur tegangan, bisa juga ngukur AC, DC, itu tuh multimeter nih kan. Nah, oke, kita bahas ini itu aja ya, teman-teman. Nah, ada juga tulisan COM pada multimeter yang ada di atas nih, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada yang COM kan tulisannya. Nah, itu tuh tempat pasang kabel yang jadi titik acuannya, teman-teman. Nah, ada juga tulisan seperti ini, teman-teman, yang coba dilihat di sini, VOMA, yaitu lubang untuk mengukur tegangannya, hambatan, dan arus kecil, teman-teman. Habis itu tulisan 10 ampere atau 20 ampere, lubang khusus kalau mau ukur arus yang besar. Tanda tambah dan kurang menunjukkan kutub positif dan negatif. Jadi kabelnya itu dipasang sesuai arahannya. Ada nih, teman-teman, lihat kan di atas ini tuh ada tanda plus minusnya gitu, teman-teman, yang tertera di multimeternya gitu. Nah, tulisan off artinya itu posisi mati. Jadi setelah selesai pakai, putar ke posisi off tersebut agar baterainya itu awet, teman-teman. Nah, ada juga tuh untuk kelipatan nilai. Kayak huruf K itu sama dengan dikali 1000. Huruf M dibagi 1000. Ingat, teman-teman, kalau K itu dikali 1000, kalau M itu dibagi 1000 ya, teman-teman. Terus ada juga yang tulisan kali 1, kali 10, atau kali 100, artinya itu angka yang terbaca harus dikalikan angka itu supaya dapat hasil sebenarnya. Teman-teman paham nggak sampai di sini? Nah, misalnya di hasil pengukuran teman-teman tuh dapatnya itu 10 ya, 10. Terus teman itu yang dapatnya itu dikali 100. Jadi 10 dikali 100, 1000, teman-teman. Jadi itulah hasil pengukuran teman-teman. Nah, selain itu, teman-teman, ada juga tanda-tanda tambahan lain seperti lambang ohm per V, menunjukkan seberapa teliti alat ukurnya tersebut. Lanjut, garis tegak lurus artinya titik perbumian untuk keamanan saat mengukur. Lanjut, bentuk gelombang persegi biasanya ada di osiloskop, menandakan alat itu bisa menampilkan berbagai jenis sinyal listrik. Oke, teman-teman, cukup itu yang bisa saya sampaikan tentang materi pertama dan materi kedua ini. Jadi gini deh, teman-teman, kalau seandainya ada pertanyaan, teman-teman boleh email aku di email di atas ya, teman-teman. Kalau enggak, teman-teman boleh komen-komen di YouTube aku gitu. Kalau seandainya teman-teman ada pertanyaan gitu. Aku harap semoga teman-teman paham lah ya dengan pembahasan-pembahasan kita dari materi 1 hingga materi 2 ini. Nah, demikianlah pembahasan kali ini ya, mengenai alat-alat ukur beserta simbol-simbolnya. Kalau kita paham fungsi alatnya dan arti tanda yang ada, kita bisa pakai alat dengan benar, hasil ukurannya akurat, dan umur alatnya juga lebih lama, lebih panjang gitu. Bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita bersama ya, teman-teman. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang mungkin meleset atau apa gitu, teman-teman. Mohon diperbaiki lagi ya, teman-teman ya. Mohon juga dimaklumi, teman-teman. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.